Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kembali kita akan mendengar renungan firman Tuhan, dan kita berdoa agar renungan firman Tuhan ini boleh menjadi makanan bagi rohani kita dan boleh memberikan kita kekuatan, ya. Haleluya. Di dalam menjalani kehidupan yang semakin sulit dan sukar sesuai dengan nubuatan firman Tuhan, tetapi juga ada janji Tuhan di dalam pemeliharaannya, maka kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan karena Allah kita setia. Haleluya, puji Tuhan. Pada kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul Sungai Kerit. Sungai Kerit. Ya, saudara, mari kita baca dulu kisah itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 9. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Saudaraku, sungguh suatu kisah yang ajaib. Nyata sekali tangan Tuhan memelihara hambanya, Nabi Elia, ketika Nabi ini harus melakukan tugas yang berat. Satu tugas yang berat sebab salah satu yang dia lakukan adalah memberitahukan bahwa akan terjadi sebuah krisis. Ayat 1 dikatakan, "Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Wow. Tidak akan ada hujan dalam beberapa tahun ini. Dan kalau kita melihat, kita renungkan akibat dari tidak ada hujan dalam beberapa tahun, saudaraku, bukankah akan terjadi kekeringan? Dan apa yang akan menjadi korban kekeringan yang pertama kali? Mungkinkah tumbuh-tumbuhan? Dan kemudian binatang-binatang tidak ada makanan, bahkan minuman. Lalu manusia pun tidak ada makanan dan minuman. Saudara, mungkinkah Anda bertanya di dalam hati, apakah Nabi Elia ini tidak jahat menyampaikan hal ini? Saudaraku, apalagi kalau kita renungkan dan kita teliti di dalam firman Tuhan, perkataan Nabi Elia ini bukan sekedar berita, bukan sekedar perkataan seorang Elia, tetapi ini adalah hasil dari doa yang sungguh-sungguh dari seorang nabi.
Kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya apa? Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Coba kita renungkan ya, isi doa dari seorang nabi Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan sungguh-sungguh agar hujan tidak turun. Saudaraku, apakah ini bukan doa yang jahat? Saudara, tetapi kita mau ingat, doa ini dalam konteks keseluruhan, bahwa Nabi Elia ini berjuang begitu rupa dalam pelayanannya yang berat untuk membalikkan hati Israel kepada Allah. Mengapa? Karena hati Israel telah disesatkan oleh Ahab dan istrinya Isabel untuk menyembah Baal. Dan betapa nabi ini, kalau kita lompat ke pasal 19, dalam keputusasaannya, dia sampai ingin mati saja sebab merasa pelayanannya sia-sia. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tak seorang pun kembali padamu. Pelayananku tidak sama baik, tidak selebih baik daripada pendahuluku. Betapa dia merasa gagal. Nah, saudaraku, sebelum kita menghakimi Nabi Elia bahwa doanya itu terkesan jahat, sebab dampak dari doa ini akan terjadi bencana, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 11 ayat 16 sampai 17. Kitab Ulangan 11, 16, 17 ya, kita perhatikan. Ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jauh-jauh hari Tuhan sudah mengingatkan agar Israel tidak terbujuk untuk menyimpang dari Allah yang benar, kemudian menyembah Allah yang lain. Ayat 17. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Oh, rupanya doa Elia itu adalah doa yang sesuai dengan firman Allah. Sekian banyak tahun sebelum zaman Israel dipimpin oleh Raja Ahab ini, Tuhan sudah menurunkan hukum. Kalau mereka meninggalkan Allah yang benar, Jehovah, kemudian menyembah Allah lain, salah satu konsekuensi yang akan mereka terima adalah Allah menutup langit dan tidak turun hujan. Saudaraku, sebenarnya statement atau pernyataan dari Nabi Elia di hadapan Nabi Ahab itu adalah bentuk kemurahan Tuhan. Mumpung hukuman yang pasti akan terjadi itu belum dijatuhkan, Elia berkata, tidak akan turun hujan kecuali kukatakan. Sebenarnya detik-detik terakhir ini bisa dimanfaatkan oleh Ahab untuk menyadari kesalahannya, untuk meminta ampun kepadanya dan minta didoakan oleh Nabi Elia agar Allah membatalkan hukuman yang sudah hampir terjadi oleh karena memang Allah harus menggenapi firman-Nya. Adakah peristiwa seperti itu? Ada ya, bangsa Nineve yang Tuhan sudah putuskan kalau tidak bertobat akan dijatuhkan hukuman, dan oleh berita dari Nabi Yunus, Nineve bertobat dan Tuhan tidak menghukum mereka. Saudara, kita lihat dalam hal ini bahwa konsekuensi meninggalkan Tuhan itu pasti ada, dan itu jahat dan pahit, kata firman Tuhan. Namun kemurahan Allah terus
Allah berat sebenarnya untuk menghukum umatnya. Dan Allah mengirim nabi-nabinya untuk menyampaikan firman Allah. Tetapi kalau kemudian seseorang yang menyimpang tetap tidak mau kembali ke jalan yang benar, kemudian dia pasti menerima konsekuensi. Sebab apa? Sebab Allah tidak mungkin tidak menggenapi firman-Nya. Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin tidak sepakat dengan firman yang telah Dia ucapkan. Dalam peristiwa ini tidak akan turun hujan kalau mereka tidak kembali kepada Allah. Ya, sebagai hamba Tuhan ya, Nabi Elia menghadapi risiko yang besar, saudaraku. Karena bentuk dari hukuman ini adalah krisis global di tempatnya Israel berada, ya, krisis secara nasional. Dan yang menjadi musuh dari Nabi Elia bukan rakyat biasa, tetapi raja. Nah, saudaraku, bagaimana seorang hamba Tuhan yang taat kepada Allah, kemudian di dalam pelayanannya dia menghadapi risiko? Tuhan adalah Allah yang memelihara hamba-hambanya. Hamba Tuhan yang taat ini tidak dibiarkan binasa, tetapi kemudian datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia, sangat clear, sangat jelas petunjuknya. Bagaimana Allah akan menyelamatkan, melindungi, memelihara Nabi Elia dari konsekuensi pelayanannya yang begitu rupa. Ya, mari kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Satu tempat yang tidak terkenal, yang kecil, sunyi, ya, tidak menjadi fokus perhatian orang banyak, adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Bukan di sungai Yordan, itu sungai yang sangat terkenal dan terbuka, tetapi sungai Kerit yang kecil. Saudara, kesanalah Tuhan mengutus Nabi Elia untuk bersembunyi. Karena keadaan menjadi berbahaya, dia menjadi musuh dari raja. Elia harus bersembunyi di suatu tempat yang Tuhan tunjukkan. Sampai kapan? Sampai Allah memerintahkan dia untuk tampil kembali. Dalam hal ini, saudaraku, kita mendapatkan satu pelajaran, ya, disiplin seorang hamba Tuhan, disiplin seorang pelayan Tuhan, bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan kemauannya dia sendiri. Berapa kali ada orang yang merasa bahwa dia layak dan dia sanggup, dia bisa, dia ingin tampil di dalam pelayanan, ya. Atau sebaliknya, ketika Tuhan mengutus seseorang untuk melayani Tuhan, didorong oleh saudara-saudara seiman, disemangati, ya, tetapi dia memilih untuk bersembunyi. Saudaraku, tidak selamanya seorang pelayan Tuhan itu tampil. Ada kalanya Tuhan perintahkan seorang pelayan Tuhan untuk diam, untuk teduh, untuk senyap, untuk bersembunyi, seperti Nabi Elia. Tapi pada lain waktu Tuhan memerintahkan, Tuhan meminta hamba Tuhan atau pelayan Tuhan ini untuk muncul, untuk giat di dalam pelayanan, aktif, untuk tampil menjadi berkat bagi banyak orang. Kepekaan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan penting dalam hal ini. Sebab kalau kita tampil pada waktunya kita bersembunyi, atau kita bersembunyi pada waktunya kita tampil, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, saudaraku, menjadi hamba Tuhan
jangan dilupakan kata hamba. Ada Tuhan yang mempunyai perintah, ada Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Kita adalah hamba dan kita menunggu perintah dan taat kepada perintahnya. Haleluya. Kita lanjutkan. Nah, apa artinya bersembunyi? Mari kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9, di sana dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku adalah Tuhan Yesus, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Masuk, keluar, sembunyi, tampil, dan kemudian dia menemukan padang rumput. Nah, ketika Allah berfirman kepada Nabi Elia, "Pergilah, sembunyikan dirimu." Apa artinya? Bagi kita para pelayan, ini adalah saatnya kita ada di hadirat Tuhan. Saatnya kita meluangkan waktu untuk berdoa. Ini adalah pelayanan yang senyap. Berdoa di hadirat Allah, di kamar yang tertutup, tersembunyi. Di situ hanya ada kita dengan Tuhan. Itulah artinya dari bersembunyi. Nah, nanti tiba waktunya Tuhan akan berfirman, "Pergilah, tunjukkan dirimu, tampil, muncul." Artinya apa? Ayo, giat, aktif dalam pelayanan yang nyata. Layanilah sesamamu, beritakanlah firman, jadilah berkat. Dan rasul-rasul pada zaman gereja mula-mula pun, mereka tidak kusut di dalam membagi pelayanan ini, karena di dalam Kisah Rasul 6 ayat 4 di sana dikatakan, "Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman, dalam bersembunyi dan dalam tampil." Saudara mengerti? Ya, saudaraku, dan urutannya memang begitu. Doa, kemudian pelayanan. Doa, pelayanan. Jadi di Sungai Kerit itu bukan Tuhan hanya menyembunyikan Elia, memelihara dia setiap hari, bukan. Tuhan juga sedang mempersiapkan dia untuk pelayanan berikutnya. Bagaimana pelayanan berikutnya nanti kalau kita lihat di pasal 18 itu begitu dahsyat. Ya, saudaraku, dan Elia harus siap tempur di dalam pelayanan-pelayanan itu. Jadi, ketika seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, Tuhan menggerakkan hatinya tiba waktunya untuk sembunyi. Dia memang akan ada di Sungai Kerit, satu tempat yang tidak mewah. Di situ bukan untuk rekreasi atau menyenangkan keinginan mata, keinginan daging. Tetapi di situ ada pergumulan, ada satu refleksi, ada satu perenungan. Hanya ada kita dengan Tuhan. Tetapi di Sungai Kerit itu pun kita tidak akan menderita oleh karena Tuhan cukupkan. Memang tidak mewah, tetapi juga tidak kurang. Selalu ada air dan selalu ada makanan. Tidak limpah, tetapi cukup. Sebab persoalan di Sungai Kerit adalah persiapan rohani. Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, saudara. Jadi kadangkala saya pun dalam pelayanan tidak selalu kemudian mendapat tugas, tidak selalu kemudian tampil dan segala macam. Tidak selalu jalan hidup ini mulus. Kadangkala kita dipaksa untuk ke Sungai Kerit oleh keadaan di sana kita hanya ada kita dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan di hadirat Tuhan. Dan kemudian pada waktunya kita tampil, ya, kita melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan, menjadi saksi dalam hidup sehari-hari. Oh, puji Tuhan, kita menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Haleluya. Kita lanjutkan. Nah, Sungai Kerit, tempat Allah melindungi dan memelihara Elia. Untuk mengalami perlindungan dan pemeliharaan Allah, terutama di saat-saat krisis seperti waktu zaman Elia ini, saudaraku, maka kita tidak bisa mencari tempat perlindungan kecuali di dalam Allah. Seperti sekarang ini ya, kita bingung.
Ada orang berkata, ya dalam pandemi ini, lakukan ini, lakukan itu, dan kita semakin banyak mendengar berita, kita juga jadi bingung. Tetapi Elia pada waktu itu tidak bingung, karena dia hanya fokus kepada satu suara dan satu petunjuk, yaitu suara Tuhan dan petunjuk Tuhan. Demikian pula kita, kalau kita sedang menghadapi krisis hari-hari ini, bukan hanya karena pandemi ini mungkin, tapi mungkin ada di dalam rumah tangga krisis, ada dalam pernikahan krisis, ada di dalam hubungan saudara bersaudara krisis, atau dalam bisnis mata pencaharian krisis, dan seterusnya saudaraku. Tidak ada suara yang lebih kita butuhkan kecuali suara Tuhan. Tidak ada petunjuk yang lebih berharga kecuali petunjuk Tuhan. Hari-hari ini yang kita sangat perlu. Dan kita belajar dari Nabi Elia ini, bahwa ketika dia waktunya mendapat petunjuk Tuhan, dan ketika petunjuk dari Tuhan itu datang, dan kita belajar Elia mendengarkan petunjuk Tuhan itu dengan jelas. Nah, ini menjadi satu refleksi bagi kita saudaraku. Apakah kalau Tuhan berfirman kepada kita, kita bisa mendengar dengan jelas? Atau pikiran dan batin kita ini ribet ya, bising dengan hal-hal yang dari dunia ini, terpolusi suara dengan suara-suara dari dunia ini, termasuk suara diri kita sendiri. Ini seperti yang lewat ini ondel-ondel ya. Saudaraku, studio kecil saya tidak kedap suara, ada polusi suara. Kalau polusi itu tidak hilang, tidak pergi, Anda tidak bisa mendengar suara saya dengan jelas. Sama, kalau pikiran batin kita terpolusi oleh banyak suara dari dunia ini, dari ilmu pengetahuan, dari pengalaman kita sendiri, dari nasihat kanan kiri, dan kita tidak mendapatkan suara dari sorga, maka kemudian kita tidak akan menemukan tempat perlindungan. Saudara, ya. Nah, kita baca di sini ya. Mazmur 25:12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Memang krisis itu menakutkan. Pandemi ini menakutkan. Mendengar jumlah yang mati, ya lebih menakutkan lagi. Tetapi takut akan bahaya, takut akan krisis, takut akan pandemi, tidak memberikan petunjuk keselamatan. Ayat ini dengan jelas mengatakan siapa orang yang takut akan Tuhan. Bukan takut krisis, bukan takut mati, bukan takut ini itu. Tetapi kepada orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, mari kita coba periksa diri kita hari-hari ini. Kepada siapa kita takut? Saudaraku, lain kali kita bicara tentang takut akan Tuhan, sebab takut akan Tuhan itu mengandung ciri-ciri tertentu. Tetapi Tuhan janji, kalau kita takut kepada Tuhan, dalam kondisi krisis pun Tuhan akan memberikan petunjuk jalan yang harus kita pilih. Nah, Nabi Elia, dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan, yaitu dia harus pergi ke Sungai Kerit. Nah, yang indah di sini dari Nabi Elia bahwa kita tidak membaca bahwa Nabi Elia ragu-ragu. Kita juga tidak membaca bahwa Nabi Elia bertanya balik kepada Tuhan, kenapa Tuhan mesti ke sana? Atau Nabi Elia berargumentasi dengan Tuhan karena dia punya teori yang lain. Atau Nabi Elia berbantah-bantah dengan Tuhan. Tidak. Kita tidak membaca juga bahwa Nabi Elia itu berlambat-lambat untuk mentaati firman. Tidak. Karena dia pribadi yang takut akan Tuhan. Dia pribadi yang menghormati Tuhan. Berbantah-bantah dengan Tuhan itu bukan ciri-ciri takut akan Tuhan. Berargumentasi dengan Tuhan itu bukan ciri-ciri kita menghormati Dia. Dan berlambat-lambat untuk melakukan firman-Nya itu bukan ciri-ciri bahwa kita tunduk dan taat kepada Dia. Ini pun mengoreksi kita. Selama ini bagaimana respon kita terhadap petunjuk-petunjuk surga, terhadap firman Allah yang kita terima. Ya, saudaraku, mari kita lanjutkan. Nah, karena Allah yang memerintahkan,
maka Allah pasti bertanggung jawab. Pasti. Kecuali kita melakukan apa yang mau-maunya kita, maka Tuhan tidak tanggung jawab. Tapi kalau kita melakukan apa yang dimauin Tuhan, maka Tuhan pasti tanggung jawab. Ada janji yang pasti. Ya, di dalam bacaan tadi kita membaca di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu. Nggak pakai mudah-mudahan, nggak pakai semoga. Tuhan bilang, engkau dapat minum dari sungai itu. Jadi tugas Elia hanya taat pergi ke sungai Kerit, memelihara aliran air sungai Kerit itu tetap konstan, tetap bersih, sehat. Itu urusan Tuhan. Ya, saudara. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tugas Elia hanya pergi ke sungai Kerit, yang mengatur burung-burung gagak untuk melakukan keajaiban, yaitu membawa roti dan daging untuk Elia pagi dan sore tidak pernah terlambat. Itu urusan Tuhan. Wow, saudaraku. Luar biasa ketika seorang itu mentaati perintah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kita lanjutkan. Jadi, karena itu Tuhan yang suruh, maka Tuhan bertanggung jawab. Satu, ada janji Allah yang pasti. Yang kedua, suplainya dari jaminan janji Tuhan itu, baik itu air maupun makanan, itu stabil. Tuhan tidak janji untuk memberikan Elia itu roti 1 karung atau daging sekian banyak. Tuhan hanya bilang, tiap pagi dan petang, roti pasti datang, daging pasti datang, secukupnya, sesuai kebutuhan. Tidak ada stok. Kalau Elia orang yang bimbang, maka dia akan khawatir. Burung datang nggak ya? Bagaimana kalau nggak datang? Lapar dong hari ini. Ini sungai nanti kering nggak ya? Bagaimana kok jadi kering? Kan ini musim memang hujan tidak turun. Mana sungai ini kecil? Ya, saudaraku. Kalau kita renungkan lebih jauh ya, pemeliharaan kita itu bukan karena kita bekerja di perusahaan besar, menerima gaji yang besar dengan segala kemewahan. Bukan. Itu bisa sewaktu-waktu berhenti. Tetapi meskipun kita dipercaya untuk di perusahaan kecil atau buka toko kecil, tetapi itu dari Tuhan, hasil doa kita. Mungkin itu seperti sungai Kerit, bukan seperti sungai Yordan. Tetapi kalau itu dari Tuhan, saudaraku, pasti ajek. Pasti ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Sebab itu dari Tuhan. Sehingga iman kita tidak bergantung kepada perusahaan. Iman kita juga tidak bergantung kepada gaji kita. Tetapi iman kita bergantung kepada Tuhan yang sanggup mengalirkan kebutuhan kita dari sumber manapun. Burung gagak itu burung yang rakus, burung yang kotor. Mana bisa dia berbagi daging dengan burung yang lain, apalagi dengan manusia? Mana mungkin, tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang atur, semua jadi masuk akal. Saudara, ini ajaibnya Tuhan kita. Jadi mari tetap sukacita, saudara. Tetap dalam pengharapan, hidup dalam takut akan Tuhan. Kita tidak bergantung kepada dunia ini. Suplai kita bergantung dari sorga. Meskipun itu sepertinya hanya sungai Kerit, tapi kalau Tuhan yang atur segala sesuatu, tetap cukup, stabil, dan itu membuat kita terpelihara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya pun dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, buah dari ketaatan terhadap petunjuk Tuhan. Ya, kita belajar dari Nabi Elia ini. Nabi Elia itu ketaatannya mantap. TOP-BGT ya, kata anak sekarang. Top banget. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Nabi Elia itu taatnya bukan di mulut. Ketaatan Nabi Elia itu di dalam perbuatan nyata. Iman tanpa perbuatan kosong, mati. Nabi Elia tidak hanya beriman, tetapi dia mewujudkan imannya dalam perbuatan taat.
Nah, ada 5 ciri, atau 4 lah ya, 4 ciri dari ketaatan Nabi Elia. 1, ketaatan Nabi Elia itu aktif. Ketaatannya dibuktikan dengan dia segera pergi, ya. Dia pergi melangkah ke Sungai Kerit. Ketaatannya aktif. Yang kedua, ketaatannya itu langsung, tidak pakai menunda. Ini imannya mirip Abraham. Ketika Tuhan minta Abraham untuk mengorbankan Ishak, dia tidak menunggu lama, dia tidak cang-cincong, ya, dia tidak berbantah-bantah, dia segera pagi-pagi benar pergi melaksanakan perintah Tuhan. Mirip sekali, ya, iman Nabi Elia ini dengan iman Abraham. Langsung, ya, aktif, langsung, dan utuh, lengkap. Dia tidak memenggal-menggal firman. Firman Tuhan bilang ABC, dia kerjakan ABC. Bukan hanya A saja, atau AB saja, atau BC. No. Jadi ini ciri-ciri dari seorang yang takut akan Tuhan. Mengerjakan perintah Tuhan itu utuh, lengkap, seperti yang Tuhan mau. Tidak seperti Saul, disuruh menumpas Amalek, kemudian dia sisakan rajanya, dia sisakan domba-domba atau ternak yang gemuk-gemuk dengan alasannya sendiri. Akhirnya Saul tidak mendapatkan berkat dari Tuhan, malah dihukum oleh Tuhan. Janji Tuhan putus di tengah jalan karena ketidaktaatan, ya. Berikutnya yang keempat adalah dia tidak berbantah-bantah. Jadi ada 4 ciri iman dari Elia ini yang luar biasa. 1, aktif, bergerak, bertindak. 2, langsung, tidak menunda-nunda. Dan yang ketiga, lengkap, utuh. Dan yang keempat, tidak berbantah-bantah. Nah, ini mendatangkan pemeliharaan yang ajaib dalam kehidupannya, ya. Dalam pemeliharaan yang Elia alami ini, sumbernya adalah Allah sendiri. Karena dia minum dari Sungai Kerit, dan dia mendapat suplai makanan dari burung gagak. Alam dikendalikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan repot untuk Elia, karena Elia hambanya yang taat sedang menjalankan misi Tuhan. Saudaraku, kalau dalam kesibukan kita, dalam hidup ini, bukan untuk kita, bukan tentang kita, tetapi untuk Tuhan dan tentang Tuhan, maka Tuhan menjadi sponsor utama dalam kehidupan kita. Dia ikut repot untuk kita. Beda kalau kita hidup untuk urusan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, untuk misi kita sendiri, ya lain perkara. Ya, yang kedua, caranya ajaib. Jadi keajaiban itu mengikuti orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Sebab di dalam ketaatan kepada firman Tuhan itu kadangkala kita harus menempuh hal-hal yang mustahil, hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang tidak nyaman. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi ketika taat, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itu disebut ajaib, ajaib, ajaib. Maria, perawan Maria, dia taat dan dia percaya kepada berita dari malaikat Gabriel, dan keajaiban mengikuti dia. Dan seterusnya. Ya, saudaraku, dan suplainya itu konsisten, ajek, ya. Air itu Tuhan pelihara mengalir meskipun kecil tapi tidak pernah kering. Kemudian variasinya lengkap, ya. Tuhan memberikan roti dan daging. Gak banyak tapi lengkap, saudaraku. Sebagai hamba Tuhan juga saya sering kali ngobrol dengan anak-anak, ya. Kalau kita dapat tanggal merah itu kan pengennya juga piknik seperti orang-orang yang lain. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kadangkala tanggal merah malah tanggal pelayanan. Ada saja, ya, Tuhan membukakan pelayanan, mempercayakan pelayanan ini itu dan seterusnya. Dan saya pernah bertanya kepada anak-anak, ini tanggal merah kita nggak libur malah sibuk pelayanan, gimana kalian? Mereka bilang, nggak apa-apa kok, kita senang. Ya sudah, saya bilang nanti Tuhan ganti di tanggal yang tidak merah. Betul, saudaraku, ya. Beberapa kali, ya, Tuhan memberikan ganti, ya, di tanggal yang tidak merah. Kita bisa mendapatkan rekreasi yang sehat, berkat Tuhan, dan seterusnya. Tuhan mau menunjukkan bahwa melayani Tuhan itu
Memang banyak juga pengorbanan, banyak juga keterbatasan. Kita tidak bisa hidup seperti orang-orang lain hidup. Tetapi bukan berarti tidak berpenuh sukacita, saudaraku. Bukan berarti itu kemudian hidup yang hitam putih, yang membosankan. Oh no, melayani Tuhan itu senang. Kesenangan versi sorga, kesenangan versi Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Dan jumlahnya cukup. Saudaraku, sebagai akhir dari perenungan kita ini, tetapi ayat tadi, ayat di atas ya, ayat 7, ayat 9 dikatakan bahwa pada akhirnya sungai Kerit itu pun kering. Pada akhirnya sungai Kerit itu pun kering. Ajaibnya, begitu sungai Kerit kering, firman Tuhan datang. Petunjuk berikutnya. Elia diperintahkan pergi ke daerah Sidon, karena di sana Tuhan sudah menyiapkan tempat perlindungan dan pemeliharaan yang selanjutnya. Di rumah seorang janda Sarfat, Tuhan telah menyiapkan pemeliharaan berikutnya. Wow. Wow. Luar biasa. Jadi saya coba membayangkan ya, Elia ini stres apa tidak ya? Karena dari dia memberitakan firman di depan raja, habis gitu diminta sembunyi di sungai Kerit, di situ dia betul-betul bersandar, bertumpu imannya hanya kepada Tuhan, sebab sungai itu bisa sewaktu-waktu kering, burung bisa saja tidak datang atau nyasar, atau rotinya dimakan atau dagingnya dimakan sendiri. Tetapi hari demi hari, pemeliharaan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Namun ketika sungai itu pun kering, Elia hanya kemudian menunggu saja petunjuk berikutnya. Tidak kita baca Elia panik, tidak kita baca Elia kemudian menjadi gelisah atau marah-marah, tidak. Karena dia tetap ada di hadirat Allah. Petunjuk demi petunjuk dia akan terima pada waktunya. Dan pada waktunya dia harus pindah dari sungai Kerit karena sungai itu kering, maka Tuhan sudah menyediakan alamat berikutnya, destinasi berikutnya, yaitu di rumah seorang janda Sarfat. Saudara, wow, indah sekali ya kalau memiliki iman seperti Elia ini. Hidup kita mungkin menurut orang dunia tidak mewah, tetapi Tuhan pelihara. Dan pemeliharaan Tuhan itu tidak putus. Karena apa? Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Maukah kita belajar seperti Elia, saudaraku? Hidup untuk Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan janji bagi orang yang takut akan Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita tidak bersandar pada dunia ini, tidak bersandar pada perusahaan tempat kita bekerja. Kita bersyukur atasnya, tapi iman kita tidak kita taruh ke sana. Kita bersyukur kita ada penghasilan, ada gaji, ada bisnis dan segala macam. Tetapi bukan itu tujuan hidup kita. Itu adalah sarana Tuhan untuk memelihara hidup kita. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Dan kita mau belajar untuk peka apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Ya, haleluya. Bagi para pelayan Tuhan, kita belajar dari Elia. Waktunya sembunyi-sembunyi, waktunya tampil-tampil, waktunya berdoa di kaki Tuhan, berdoa. Waktunya Tuhan perlengkapi, kita perlengkapi. Kita mau diperlengkapi oleh Tuhan. Dan waktunya kita bertugas melayani, kita melayani dengan penuh sukacita, karena Tuhan menyertai kita. Saya tutup dengan syair lagu, saudaraku. Ada lagu yang kita tahu bersama, ya Tuhan ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Nah, di dalam firman-Mu ya dan amin, mungkin ada petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan kita perlu memiliki kepekaan untuk menangkap petunjuk Tuhan itu. Dan setelah kita mengerti petunjuk Tuhan, kita perlu memiliki ketaatan sebagaimana Elia taat. Maka pemeliharaan seperti yang Elia alami pun akan kita alami, sebab kita menyembah dan melayani Allah yang sama dengan yang disembah dan yang dilayani oleh Nabi Elia. Mungkin ada yang sedang merasakan sungai Kerit hari-hari ini. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Kalau Tuhan yang menghentar Anda ke sungai Kerit itu
maka Dia bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan Anda dan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.